Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi kita di pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang kerangka teoritis dan perumusan hipotesis. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang perumusan masalah dan tinjauan pustaka. Apa saja sih yang kita bahas di kerangka teoritis dan perumusan hipotesis? Baik, kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah suatu model konseptual bagaimana menyusun teori atau pengertian logis guna menghubungkan beberapa faktor penting yang dapat diidentifikasi berkenaan dengan masalah penelitian. Kerangka teoritis berisi pembahasan mengenai variabel-variabel penelitian dan keterkaitan antar variabel tersebut yang merupakan bagian integral dari suatu keadaan atau situasi yang dinamis yang diteliti. Berdasarkan kerangka teoritis, peneliti dapat menyusun atau merumuskan hipotesis. Pengembangan kerangka teoritis dapat mengacu kepada dokumentasi hasil penelitian sebelumnya, hasil identifikasi masalah melalui proses interview atau observasi, atau survei literatur studi pustaka. Inti dari kerangka teoritis adalah mendefinisikan variabel, menguraikan keterkaitan antar variabel, menjelaskan teori yang mendasari keterkaitan antar variabel, serta menggambarkan sifat dan arah keterkaitan antar variabel. 5 hal pokok yang perlu dikemukakan dalam kerangka teoritis. Yang pertama, variabel penelitian harus didefinisikan secara jelas. Yang kedua, pembahasan harus menyatakan bagaimana keterkaitan antar variabel secara teoritis. Yang ketiga, bila sifat dan arah keterkaitan antar variabel memiliki dasar teori yang mengacu kepada hasil penelitian sebelumnya, maka pembahasan harus mengungkapkan apakah sifat dan arah hubungan antar variabel tersebut positif atau sejalan atau negatif atau berlawanan. Perlu adanya penjelasan yang tidak bias atau ambigu atau samar mengenai ekspektasi atau perkiraan keterkaitan antar variabel yang ada. Argumentasinya dapat ditarik dari hasil penelitian sebelumnya bila ada. Yang kelima, diagram skematis mengenai model konseptual dapat atau harus digunakan untuk memvisualisasikan keterkaitan antar variabel secara teoritis. Variabel adalah karakteristik yang dapat diklasifikasikan ke dalam sekurang-kurangnya 2 klasifikasi yang berbeda atau dapat memberikan sekurang-kurangnya 2 hasil pengukuran atau penghitungan yang berbeda. Tipe variabel berdasarkan sifatnya ada kualitatif atau kuantitatif. Berdasarkan pengukurannya ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Berdasarkan struktur hubungan antar variabel adalah independen, dependen, intervening, dan moderat. Tipe variabel berdasarkan struktur hubungan antar variabel, variabel independen. Ini dilakukan suatu variabel intervensi. Nah, hasilnya itu kita lihat sebagai variabel dependennya. Nah, di sini ada variabel moderat, yang mana variabel moderat adalah variabel confounding atau variabel perancu yang bisa mempengaruhi pada hasil penelitian. Contoh di sini adalah untuk mencari tentang hubungan tingkat pengetahuan ibu terhadap pemberian ASI eksklusif. Nah, tingkat pengetahuan ibu itu kita lihat itu sebagai variabel independennya, sedangkan variabel dependennya adalah pemberian ASI eksklusifnya. Nah, pasti kalau kita mau melihat faktor perancunya, pasti faktor perancunya mungkin tingkat pendidikan sang ibu, apakah ibu itu lebih cenderung untuk
mengetahui bagaimana caranya pemberian ASI eksklusif lebih efisien, apakah budaya juga bisa mempengaruhinya, yang mana biasanya setiap daerah untuk pemberian ASI mungkin mengikuti budaya daerah masing-masing, ya, seperti mungkin usia juga, mungkin usia muda belum begitu mengerti tentang ASI eksklusif, makanya tingkat pengetahuannya lebih rendah dibandingkan ibu yang sudah dewasa. Nah, itu bisa kita ambilkan sebagai variabel moderatnya gitu. Ini perumusan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan logis mengenai keterkaitan antara dua atau lebih variabel yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis dirumuskan berdasarkan keterkaitan antar variabel secara konseptual yang dibangun dalam kerangka teoritis. Bentuk pernyataan hipotesis yang pertama. Nah, pernyataan bila titik-titik maka titik-titik. Nah, ini contohnya bila audit internal dilaksanakan secara memadai, maka risiko terjadinya tindak kecurangan dapat diminimalisasi. Yang kedua, hipotesis langsung versus tidak langsung. Nih, kita lihat contohnya. Semakin efektif fungsi audit internal dalam organisasi, akan semakin kecil risiko terjadinya kecurangan. Ini HL-nya. Kemudian, terdapat keterkaitan antara fungsi audit internal dengan risiko terjadinya tindak kecurangan. Ini HTL-nya yang tidak langsung, hipotesis tidak langsung. Yang ketiga ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau HA. Fungsi audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko terjadinya tindak kecurangan. H0 itu merupakan H0-nya. Kalau HA-nya, fungsi audit internal berpengaruh terhadap risiko terjadinya tindak kecurangan. Nah, contoh lagi, kita mengambil contoh tentang efektivitas senam kaki terhadap peningkatan nilai Uncle Brachial Index. Nah, jadi nanti pada HO-nya, ada HA-nya. Nah, kita bikin HO-nya senam kaki tidak efektif dalam menurunkan nilai Uncle Brachial Index gitu. Nah, terus yang HA-nya gitu kan, senam kaki efektif menurunkan tingkat Uncle Brachial Index. Nah, di situ menurunkan atau meningkatkan. Nah, seharusnya meningkatkan bukan menurunkan. Nah, mungkin positifnya itu adalah meningkatkan nilai Uncle Brachial Index. Maka yang kita ambil tadi adalah meningkat ya, pokoknya meningkat. Jadi yang positifnya adalah meningkat. Berarti kalau HA-nya itu meningkat. Jadi senam kaki efektif dalam meningkatkan nilai Uncle Brachial Index gitu, efektif. Nah, kalau H0-nya itu senam kaki tidak efektif dalam meningkatkan nilai Uncle Brachial Index. Bukan menurun, berarti meningkat. Tergantung permasalahan pada saat itu kita mau apa. Apakah kita maunya sesuatu hal itu menurun atau meningkatnya. Nah, terus catatan, bentuk yang paling banyak digunakan adalah H0 dan HA berpasangan. Oke, terima kasih. Saya tutup pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.